Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Presiden Prabowo reshuffle 5 Menteri Kabinet Merah Putih. Sebuah komunitas masyarakat di Klaten membuat warung makan gratis bagi warga. "71 jenis permainan tradisional dikenalkan lewat Festival Permainan Tradisional khusus siswa sekolah. Di saat ada saja laporan makan bergizi gratis yang bermasalah, ada juga menu makanan bergizi gratis yang disiapkan dengan sepenuh hati. Di Purworejo misalnya, gak hanya menunya yang variatif, kandungan gizinya juga dihitung dengan saksama. Anak-anak mana yang gak semangat kalau menu makan bergizinya warna-warni seperti ini? Ada pasta dengan daging cincang, tempe stik, telur orak-arik lengkap dengan sayur dan buah semangkanya. Eits, enggak kok, semangka yang satu ini enggak setipis tisu. SPPG di Jalan Magelang Purworejo ini setiap harinya menyiapkan 3.900 porsi makan bergizi gratis. Selain pilihan menunya yang bervariasi, siswa juga bisa loh merequest menu selanjutnya. Ini nih salah satu request yang diwujudkan, menu nasi Padang. Nasi putih dilengkapi dengan telur balado, tempe, gulai daun singkong, serta pisang dan susu sebagai pelengkap. Ada sambal hijaunya juga loh. Selesai dikemas, ribuan tray diantarkan ke sejumlah sekolah di jam makan siang. Salah satunya ke SMP 19 Kecamatan Benar Purworejo. Selama ini requestnya apa aja? Ada spaghetti, ada nasi goreng, dan itu cocok semua, enak semua. Cocok itu karena apa? Karena sesuai? Karena sesuai sama yang kita request, kita minta, jadi kita seneng. Gak cuma soal rasa yang enak, penampilan yang menggoda ataupun sesuai dengan keinginan siswa. SPPG Benar Purworejo juga sangat concern dengan kandungan gizi di setiap menu makanan yang disajikan. Di laman media sosialnya, SPPG ini rajin mengunggah menu harian, lengkap dengan analisis kandungan gizi, kalori, protein, lemak, karbohidrat, dan juga serat pangannya tercantum dengan jelas. Kalau untuk menu di sini kan kami juga variatif Pak, tergantung dari ahli gizi kami. Namun kami tidak menutup kemungkinan untuk siswa-siswa yang telah melakukan request tersebut bisa kami penuhi. Untuk setiap harinya kami di sini seperti salad Solo, kemudian ada burger, ada spaghetti, yang mana proses masaknya sendiri juga kami tidak menggunakan penyedap seperti itu. Sudah semestinya menu makan bergizi gratis kualitasnya sejempol ini. Membayangkan wajah-wajah sumringah siswa penerimanya saja sudah jadi semangat bagi para petugas untuk menyiapkan menu makanannya sepenuh hati. Wahyu Diono melaporkan dari Purworejo, Jawa Tengah. Yang ini makan gratis juga, tapi bukan makan bergizi gratis program pemerintah. Di Klaten, sebuah komunitas masyarakat membuat warung makan gratis. Setiap hari, warung ini menyediakan 170 porsi makanan bagi warga yang membutuhkan. Warungnya belum buka, tapi yang mau makan sudah mengantri. Warung Si Jum namanya, berada di Desa Sekarsuli, Kabupaten Klaten, selalu diserbu warga yang ingin makan secara gratis. Setiap hari, warung ini menyediakan 170 porsi makanan kepada warga yang membutuhkan. Menu makanan yang disiapkan juga bergizi, terdapat karbohidrat, protein, sayur, hingga buah. Warga merasa terbantu dan senang dengan adanya warung makan gratis. Ketika tak bisa membeli kebutuhan dan tidak bisa buat masak, warung tersebut menyediakan makanan, dan menu makanannya juga dinilai enak dan lengkap. Sangat terbantu sekali, perasaannya senang. Terbantunya gimana Mbak ini? Iya, ketika nggak bisa beli kebutuhan, intinya nggak bisa buat masak gitu, ada di sini menyediakan makanan gitu. Gimana menu-menunya Mbak? Ya enak, lengkap. Warung ini didirikan pada tahun 2016 dengan ide awal membuat komunitas peduli duafa dengan cara berbagi nasi setiap Jumat. Namun seiring waktu, berbagi makanan gratis dilakukan setiap hari kepada warga yang membutuhkan.
Warung Si Jum ini dibuka untuk semua kalangan dan tanpa membeda-bedakan, mulai dari tukang ojek, tukang beca, pedagang asongan, pekerja di pasar, dan lainnya. Dulu awalnya di tahun 2016 itu kami banyak bergerak dengan kawan-kawan itu di santunan yatim, duafa dan sebagainya. Tapi kemudian kami berpikir bahwa yang butuh perhatian itu kan tidak cuma dari yatim saja, duafa saja, tapi ternyata banyak juga orang-orang yang bekerja di lapangan, kemudian orang-orang yang kerjanya barangkali mungkin harian, itu juga butuh diperhatikan. Alhamdulillah sebenarnya semua boleh. Ya. Dari awal kami tidak pernah melabel bahwa ini hanya untuk khusus orang-orang tertentu atau dari kelompok tertentu saja, boleh siapa saja. Tapi memang seiring berjalannya waktu, lebih banyak yang datang ke sini adalah kawan-kawan yang bekerja di lapangan, misalnya teman-teman yang ojek, teman-teman kemudian tukang beca, dari juga pedagang asongan atau orang-orang yang bekerja di pasar dan sebagainya. Makan gratis ini juga sebagai bentuk warga bantu warga dalam menjaga kelangsungan hidup. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Sementara itu, nelayan di Batang mencari cara agar hasil panen mereka menjadi menu utama untuk makan bergizi gratis. Mereka akhirnya menggelar lomba masak ikan yang diikuti 48 kelompok ibu-ibu. Wah, kalau dilihat dari bahan dapur yang dioseng, udah kebayang kan wangi masakannya seperti apa? Inilah ajang lomba masak tetapi cukup spesifik. Soalnya yang diolah hanya ikan laut. Sebagai warga kampung nelayan Batang, ibu-ibu tentu adu kemampuan untuk bisa mengolah menu ikan dengan aneka bumbu yang ada. Dalam lomba ini 48 kelompok cukup membawa peralatan masak dan bumbu dapur saja. Soal bahan utamanya ikan laut disediakan oleh panitia. Tujuannya tentu ada, untuk mengenalkan ikan laut ke generasi muda sehingga mereka menyukai aneka boga bahari. Lomba masak pindang kita adakan tujuannya untuk mengenalkan kepada para Gen Z, anak-anak muda untuk menyukai masakan ikan, pindang, dan bisa memasaknya, mengolahnya. Ada berapa peserta ini? Ini total 48 peserta. 48 peserta. Ya. Satu kelompok berapa orang? Satu tim ada 3 orang, yang terdiri satu itu umum, usianya itu bebas, yang kedua itu Gen Z. Nah ini dia perannya Gen Z ini untuk bisa mengolah ikan dan bisa menyukai ikannya. Jadi masakan di sini itu nanti kategori juaranya itu adalah yang disukai oleh Gen Z. Kita ambil juaranya itu yang disukai oleh Gen Z. Setiap kelompok bebas untuk memilih menu apa yang akan dieksekusi. Yang penting nih, masakan mereka enak dan disukai generasi muda. Tak heran banyak dijumpai aneka olahan ikan mulai dari semur, rica-rica, dan cara olahan tradisional lainnya. Ini masak rica-rica, pindang. Ini pindang original. Ini nanti Jaya masih ketinggalan di mobil, masih diambil ya. Udah waktu berapa lama Bu untuk masak gini? Sampai 45 menit udah selesai. Udah selesai. Padahal saya kompor 1. Yang masak ibu apa anaknya ini? Saya ini bantu semuanya. Oh bantu, yang bantu. Sebagai inisiasi lomba, para nelayan berharap bisa mengkampanyekan gemar memakan ikan laut. Apalagi ada program makanan bergizi gratis yang seharusnya bisa menjadi panggung bagi menu dari aneka olahan ikan yang tak kalah gizinya. Prihatinan kita sebagai seorang nelayan, di mana era sekarang, anak-anak sekarang itu tidak suka makan ikan. Yang pertama itu. Terus kedua, program pemerintah yaitu MBG yang dari atas itu dengan dianjurkan untuk ikan, tapi kenyataannya tidak ada yang menggunakan ikan, padahal ikan adalah sumber protein tinggi. Kenapa kok anak-anak sekarang nggak suka makan ikan, ataupun yang para pemegang MPG itu nggak pakai ikan? Selain sebagai sarana hiburan untuk mendapatkan berbagai barang elektronik rumah tangga bagi para pemenang, kegiatan ini juga mampu mendorong meningkatnya konsumsi olahan ikan sehingga kesejahteraan nelayan bisa meningkat. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang.